Putra bungsu dari Presiden Jokowi, yakni Kaesang Pangarep yang menyatakan siap menjadi wali kota Depok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Kaesang Pangarep. Saya sudah mendapatkan izin dan restu dari keluarga saya. Insya Allah, dengan ini saya siap untuk hadir menjadi Depok pertama. Mohon dukungannya. Wahai orang-orang penting, nah bersama Bang Pablo di sore hari ini, Yoi. kembali kita mau menanggapi soal Kaesang. Oke. Masih soal pencalonan Kaesang yang mau maju menjadi Depok pertama, Oke. gitu ya. Oh, udahlah promo itu ah. Tapi oke, dibalik misalnya entah itu promo ataukah itu jadi kenyataan gitu ya Bang. Gimanakah Abang melihat etis atau tidak etisnya seorang Jokowi bukan memanfaatkan ya, kalau Kaesang maju di saat bapaknya masih menjabat gitu. Karena sejujurnya melihat seperti Gibran yang waktu maju menjadi di Solo, itu kan kayak istilahnya Ngelawan kota kosong. nah betul, istilahnya lawannya tuh nggak berkutik sama sekali gitu, karena masih terkait banget dengan popularitas bapaknya gitu. Nah, apalagi Kaesang ini. Jadi istilahnya hampir seluruh keluarganya sekarang maju gitu. Gini, hak untuk berdemokrasi itu kan bukan hanya melekat pada rakyat, tetapi kepada presiden juga masih memiliki hak untuk dia berdemokrasi loh. Gitu. Oke. Bahkan anaknya presiden masih punya hak untuk dia berdemokrasi tadi gitu. Sehingga kalau memang itu anaknya presiden, dia mau ngelakuin itu gitu ya, dia mau maju sebagai calon presiden, calon kepala daerah dan sebagainya. Gue rasanya nggak terlalu mempengaruhi. Memang secara secara politis orang akan menganggap bahwa wah ini menanamkan politik dinasti dan sebagainya. Nepotisme. Kan begitu ya. Nepotisme akan dibantu lah pasti sama bapaknya dan sebagainya. Itu secara analisa. Tetapi itu kan haknya dia. Haknya si orang tersebut. Kita nggak bisa semuanya kita tuduh begitu. Lah kalau seandainya dia memang nepotisme. Kalau memang enggak. Kalau ternyata memang dia memanfaatkan popularitas dari anaknya presiden, tapi dia memang ingin berbuat untuk si kota tersebut, apakah itu salah? Enggak. Kan begitu. Nah, kita bisa melihat dari bagaimana cara para keluarga daripada Jokowi memimpin, kan begitu. Tentu saja kita bisa melihat bahwa kayak Gibran nih, memimpin Solo kan ada perkembangan yang terjadi di Solo. Dia melakukan perubahan yang baik gitu. Nah, kalau sudah begitu, dia telah menunjukkan satu bentuk kepemimpinannya dia dan berhasil, yang kita anggap berhasil. Apakah masih ada orang yang bisa katakan bahwa itu adalah satu gerakan yang tidak baik? Nepotisme, kan begitu. Ya tentu saja malah pujian yang dia dapat. Kadang-kadang kan begini ya. Bisa jadi kalau gue jadi presiden pun anak gue juga mungkin akan gue suruh maju semua gitu. Kalau anak gue ada 12 ya gue suruh maju. Bedanya dengan zamannya Pak Harto dulu apa dong, Bang? Loh, kan kental banget tuh dengan nepotismenya. Bedanya kalau zamannya Pak Harto kan kepala daerah ditunjuk. Tanpa pemilihan. Kalau sekarang kan kepala daerah dipilih oleh rakyat langsung. Ya artinya kan kita kembalikan lagi ke rakyat. Kalau rakyat kira-kira nggak suka, ya ngapain dipilih? Betul. Kan itu aja poinnya. Rakyat kalau memang nggak mau Pak Jokowi untuk menurunkan keluarganya, anak, menantu dan sebagainya, ya jangan dipilih. Tinggal nggak usah dipilih. Jadi nggak usah membuat satu argumen yang akhirnya justru membuat blunder. Kita negara ini demokrasi. Kembali lagi, presiden punya hak demokrasinya. Dan itu bisa dijadikan sebagai strategi politik bagi si presiden itu sendiri. Karena gini ya, contoh kecil. Presiden, gue udah pernah bahas bahwa wewenang dari seorang presiden memang dia mengelola APBN.
untuk pusat. Tetapi ingat, kepala daerah kadang-kadang tidak sejalan dengan presiden. Iya. Kepala daerah itu kadang-kadang, misalnya dia muncul dari partai oposisi, Iya. dia diusung oleh partai oposisi, maka dia akan membuat kebijakan-kebijakan yang kadang-kadang presiden sendiri tidak punya wewenang untuk mengintervensi otonomi tersebut. Sehingga akhirnya membuat satu kekacauan yang tidak sejalan dengan pemerintah pusat. Iya. Nah, sementara kalau presiden ingin membangun, dia sudah jadi presiden nih saat ini, dia ingin membangun kota Solo misalnya. Iya. Tapi kalau seandainya dipimpin oleh orang lain yang dia tidak percaya, yang tidak bisa sejalan dengan dia, ya akhirnya kan rusak juga. Iya. Akhirnya dia memikir, siapa ya? Oh, anak gue lah. Boleh kan? Sah aja kan? Kalau tujuannya baik, ya sudah, nggak apa-apa. Silakan dilakukan selama itu benar-benar pemilihan tersebut dilakukan dengan adil dan jujur, lalu dipilih oleh rakyat langsung, tidak serta-merta main tunjuk-tunjuk saja kan begitu. Tapi ada yang bilang waktu pemilihan Gibran pasangannya cuma kayak pasangan boneka lah gitu Bang, katanya diada-adain doang. Ya apapun itu, mau orang katakan bahwa itu adalah pasangan yang tidak bisa dan sebagainya, ya saat ini kan kita bisa melihat bahwa perkembangan di Solo cukup bagus. Perkembangan di Solo cukup bagus. Kalau kita bicara diam-diam saja, Ma'ruf Amin juga sekarang juga banyak diam-diam saja. Tapi kan kita nggak tahu Ma'ruf Amin di belakang kerja apa, kan kita nggak tahu. Nah sekarang makanya kalau gue lihat jangan ke situ pemikiran kita. Pemikiran kita adalah kalau dia anak presiden maju, maka rakyat di kepalanya harus berpikir bahwa dia bukan anak presiden. Perlakukan dia sama seperti calon yang lain. Kalau memang kita nggak suka, ya jangan pilih. Kan simpel. Kalau kita nggak cocok sama visi misinya dia, nggak usah pilih. Kalau kita rasa-rasa pasangannya boneka, ya nggak usah pilih. Kan simpel. Pilih bonekanya. Pilih bonekanya. Nah, jadi menurut gua itulah yang harus ditanamkan ke masyarakat sendiri, karena masyarakat yang memilih kan. Biarkan saja ini apa namanya, mereka mau berjalan. Nah, kalau seandainya setelah mereka memimpin banyak rusuh, ya demo. Apalagi susah kan begitu kan? Tinggal diturunkan. Semua diserahkan kembali kepada rakyat gitu. Karena kalau misalnya memilih Kaesang juga hanya berdasarkan popularitasnya. Dan kan Kaesang sendiri kan juga istilahnya rakyat mau memilih, dia juga belum ada jejak politiknya Bang gitu ya. Jadi jangan sampai kita memilih ya karena berdasarkan popularitasnya itu tadi gitu ya. Karena nggak bagus juga buat kedepannya demokrasi kita gitu. Ya, gini, Kaesang kalau dia mau maju menjadi wali kota Depok dan sebagainya, kalau dia memang hanya mengedepankan popularitasnya, tapi dia tidak menunjukkan kapasitas dia sebagai seorang calon, lalu dia tidak menunjukkan visi misinya yang jelas, lalu dia tidak memaparkan apa yang akan dia lakukan, dan tidak ada satu bentuk imajinasi kepada masyarakat bahwa ketika dia pimpin itu akan terjadi apa gitu ya. Maka ya rakyat kan kembali lagi kan, masyarakat Depok itu ya harus pinter-pinter. Kalau memang masyarakat Depok tidak mau milih, ya tidak mau milih. Nggak yakin gitu, jangan usah pilih. Gua tidak mempermasalahkan Kaesang itu mau maju menjadi wali kota Depok, kayak mau jadi wali kota Sleman atau di mana. Tapi kalau gua jadi warga Depok, gua belum tentu milih Kaesang. Kenapa? Ya karena gua rasa nggak perlu gua sampaikan juga kan hal-hal yang menurut gua Kaesang itu bisa dipilih apa enggak. Tapi menurut gua gini, Kaesang itu dari segi kreativitas dia bagus. Tapi dalam memimpin satu daerah yang menurut gua mayoritas ideologinya tidak sepaham dengan Kaesang, agak berat. Karena di Depok kita tahu ideologi masyarakat Depok PKS. Gua nggak ngomong partainya, tapi gua ngomong ideologi masyarakat Depok yang mayoritas berbeda dengan Kaesang. Maka Kaesang akan kasihan di Kaesangnya dalam memimpin tuh akan sangat kasihan lah Kaesangnya. Ya bisa digebuk habis-habisan di situ. Kan kayak wali kotanya sendiri yang sekarang bilang hati-hati mau maju di Depok. Depok tuh masyarakatnya pinter-pinter gitu. Kalau pinter-pinter ya itu kan relatif ya, bagaimana kita menilai orang. Tapi kalau menurut gua basisnya di Depok itu adalah basisnya
orang-orang yang punya ideologi berbeda dengan Kaisang. Oke. Itu aja sih yang gue lihat gambarannya. Oke. Nah, kalau Gue ada satu siapa anggota DPR dari PKS itu, siapa namanya? Gue lupa. Pada saat dia tahu Kaisang mau maju, nah, dia sempat sampaikan, gue pernah baca beritanya, dia bilang gini kepada Kaisang, welcome to the jungle. oh. Ya kalau gue jadi warga Depok, gue marahin itu anggota DPR itu. Ini Depok nih kota, bukan jungle. Iya benar. Tapi Bang, yang mengusung Kaisang ini kan PSI ya, yang which is partai kecil gitu. Kursinya di Depok juga cuma satu gitu kan. Ya. Mau nggak mau kalau dia mau mengajukan nama, Ya. harus berkoalisi gitu. Ya. Kira-kira mau koalisi sama siapa gitu? Apakah PDIP? Yang mungkin PDIP juga melihat celah Mungkin untuk PSI lagi berpikir ingin koalisi sama PKS kali di situ. Gak begitu ya? Ya gue nggak tahu apa yang ada di dalam isi pikirannya PSI, ya terutama ketua umumnya gitu ya. Gue nggak tahu cara berpikirnya mereka. Yang pasti, menurut gue dia mau mengusung, tiba-tiba ujuk-ujuk mengusung Kaisang. Kalau tiba-tibanya Kaisangnya ternyata itu adalah promo untuk bisnis dia, ya gue mungkin bisa mengucapkan welcome to the jungle. Welcome to the jungle kepada PSI itu sendiri. Karena agak ya kita tahu lah PSI ini orang-orang kreatif isinya. Orang-orang yang punya saking kreatifnya, kadang-kadang kebablasan tuh kreatif itu. Overlap gitu. Jadi ya kalau gua secara analisa gua, ya Kaisang ini sebenarnya juga mau nggak mau lah, dia itu kayak ya sudahlah gitu, mau gimana lagi lah untuk maju jadi kepala daerah ya. Ada ya syukur, nggak ya nggak gitu. Kayak udah begitulah. Cuma kan banyak aja orang sekitar yang ujuk-ujuk mendorong berupaya untuk agar Kaisang ini maju. Iya, soalnya dari pendapatnya orang Depok sendiri ada yang pro, ada yang kontra juga ya. Siapa Kaisang katanya tinggal di Depok juga enggak, tahu permasalahan Depok juga enggak. Gitu. Itulah kerennya kan. Itu kerennya. Ya menurut gue itu adalah bagian daripada kreativitasnya Kaisang saja. Mungkin ya mereka mau bikin bisnis yang bagus di situ, ya kita lihat aja lah. Siap. Kan begitu. Nah, apakah kita lihat juga PSI bisa menggeser basisnya PKS yang begitu besar di situ ya? Ya, dengan bisa. partai koalisinya yang kita lihat nanti siapa? Bisa jadi, ya kan? PSI berhasil mengusung Kaisang menjadi wali kota Depok kan, bisa jadi aja kan? Karena ingat, ada satu kata-kata yang paling penting harus diingat, mimpi adalah kunci. Wis. Itu yang sering disebut oleh Giring Niji dalam lagu Laskar Pelangi. Oke. Ya, kita lihat sekali lagi apakah Kaisang ini benar-benar maju Ya, sebagai Depok pertama. Mudah-mudahan maju, karena kalau Kaisang maju sih kocak. Ya. Kocak. Gua akan melihat pertarungan pemilihan kepala daerah terlucu tuh nanti akan di situ tuh. Oke, kita nantikan perkembangan selanjutnya di Ngobrol Penting bersama Bang Pablo. Thank you.